seseorang menyukai seseorang ya pasti ada yang namanya alasannya gitu kan. Bahkan even kalau misalkan orang tersebut kayak dianggap biasa aja gitu kan ya sama orang lain, ya kita menganggapnya adalah seseorang yang luar biasa ya, mengajarkan kita banyak hal, kecerdasannya ya, terus wawasannya, terus ada juga yang terpikat secara kesederhanaan pribadi ya, bukan mobil pribadi kan ya. Dari dengan kali ini bakalan kita baca yuk ya sama Oracle Card Indonesia. Apa saja sih ya, apa aja hal-hal yang mampu menggoyahkan dunianya seseorang itu apa aja, dan apakah benar-benar demikian ya, apakah itu hanya sesaat saja ataupun sesuatu hal yang tulus yang bakalan bisa long life ya, seperti itu. Kita baca yuk teman-teman ya, buat kalian semua teman-teman Taurus ya, teman-teman Taurus dimanapun kalian berada. Ayo ya, ini general timeless reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya apa, supaya outcome-nya pun pastinya hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh pilih kartunya, boleh juga enggak milih, tapi yang jelas dengarkan 3-3-nya, karena siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah pengalamannya kamu. Kalaupun ini bukan pengalamannya kamu, tetap dengarkan karena apa, bisa jadi pengalaman yang baru buat kamu. Oke ya teman-teman Taurus, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful world for you. Oke, buat teman-teman Taurus yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Yang kedua Soul Story, yang ketiga Sound Therapy ya, itu adalah audio sound therapy, brainwave, binaural ya, dan sebagainya. Isokronik ya. Ini untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik. Jadi kalian boleh cek playlistnya, pilih videonya sesuai dengan kebutuhannya kalian, dan dengarkan berulang-ulang, bukan hanya sekali ya, tapi berkali-kali, minimal 21 hari sebenarnya teman-teman ya, dan tidak didengarkan pada waktu berkendara. Oke, semoga bermanfaat. Right, 1, 2, dan 3 kalian boleh pilih yang mana teman-teman. Tapi yang jelas kita akan baca terlebih dahulu untuk yang pertama ya. Yang pertama kita lihat siapa sih orang ini ya, dan bagaimana ciri-cirinya. Kalau kita lihat di sini ya, siapa orang ini dan bagaimana ciri-cirinya. Ini orangnya kreatif banget ya. Lalu juga kalau dibilang orang yang berkeyakinan kuat ya, gak bisa yang namanya digeser kalau udah mau sesuatu hal, dalam artian sesuatu dia mau jalani nih yang ini gitu kan ya, mau dibilang oh jangan gitu kan, itu dia gak akan dengerin teman-teman ya, dia harus mencoba dulu gitu, karena memang ini orangnya pencoba ya. Kalau dibilang orang yang gampang jenuh, gampang bosen, ya ini banget gitu ya, orang yang kreatif tapi idenya banyak, yang gak pernah kehabisan ide sama sekali, ada aja yang dikerjain gitu kan, sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D, wah ya pokoknya komplit lengkap banget ya, seperti ini. Lalu juga kalau dibilang ini orang yang asik-asik gitu kan, menarik ya, secara fisik ya teman-teman ya, memang menarik memang gitu kan, pakai apa aja kelihatan oke gitu. Ibaratnya fashionable lah ya, orang yang fashionable, orang yang percaya diri banget gitu kan. Cuman dia tadi aja gitu kan, cepet bosen ya, sama cepet jenuh gitu loh. Jadi sehingga satu hal belum selesai dia kerjakan yang lain, satu hal dia belum selesai dia coba yang lain lagi, kayak begitu terus-terusan aja kayak begitu teman-teman ya. Ini ciri-cirinya dia seperti ini. Kita lihat ya cerita tentang hidupnya dia itu seperti apa. Ceritanya dia ya sama kamu tuh kayak gimana. Jadi ini termasuk orang baru ya, termasuk orang baru, ciri-cirinya begitu. Kita lihat punya cerita apa sama kamu ya, kalian tuh saling menyemangati gitu, kamu ada dia semangat ya, ada kamu juga semangat gitu kan ya, ceritanya kayak gitu sih kalian teman-teman. Perasaan sebenarnya sama kamu tuh apa ya, ada perubahan nih teman-teman ya, perubahannya tuh kayak gini. Jadi kayak misal tadinya temenan gitu kan, lama-lama gue demen gitu ya, misal tadinya sahabatan temenan ya jadi sahabatan gitu. Jadi ada perbedaan ya.
di sana gitu. Perasaan sebenarnya gitu ada berubah ya. Kenapa sih ya ada kamu di sebelahnya dia, dunia dia sampai wah goyah gitu kan ya. Kehadiran kamu dalam hidupnya dia itu bawa manfaat positif atau enggak ya? Bawa manfaat positif nih teman-teman ya. Setidaknya dia banyak belajar, dia banyak pemahaman, dia banyak sekali yang namanya perubahan yang tadinya mungkin apa sih nggak tenang gitu kan ya, orangnya sebentar ini sebentar itu gitu ya, bisa jadi stay lah gitu kan ya, bisa jadi yang lebih tenang gitu, lebih bisa memahami hidup itu kayak gimana, lebih bisa ya nggak apa sih, kayak nggak pecicilan gitu ya, tapi lebih bisa tenang kalem gitu. Oke, kita lihat ya sebaliknya kehadirannya dia dalam hidupnya kamu ya, ini bawa kebaikan, bawa juga ya, setidaknya kamu juga pada akhirnya, tapi kamu agak deg-degan juga ya kalau misalkan di sini, karena dia tuh kan orangnya gampang jenuh ya, gampang bosen, jadi takutnya nanti perasaan ini nih kayak nggak bertahan lama gitu ya, ada ketakutan di sana. Tapi dengan seperti ini kamu jadi lebih aware sih ya, lebih bisa menjaga diri dengan baik untuk tidak yang namanya memberikan sesuatu hal yang kemungkinan besar itu bakalan jadi sesuatu yang akan membuat dia gampang jenuh gitu ya biasa begitu ya guys. Nah kita lihat ya bagaimana sebaliknya. Perbaiki komunikasi sih ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini adalah sesuatu hal yang mau dipertahankan lebih lanjut gitu kan ya, komunikasinya diperbaiki ya, supaya apa? Oh, orang ini gampang jenuh, gampang bosen ya. Apa sih yang harus dilakukan supaya setiap hari gitu kan dia merasa disayangi, kalau memang ini adalah sesuatu hal yang memang akan dijalani gitu ya. Tapi kalaupun enggak ya dikomunikasikan dengan baik, jadi supaya tidak kehilangan teman juga gitu teman-teman ya. Kan biasa kayak gitu, awalnya berteman terus lama-lama jadi suka, terus lama-lama habis itu berantem gitu. Jangan gitu, dari temenan kalaupun memang ada perasaan suka dan memang tidak dilanjutkan sebagai seorang pasangan atau apa, ya udah gitu ya, temenan lagi aja gitu loh. Bisa dong gitu kan, bisa, tinggal mau apa enggak gitu ya. Kadang-kadang kan manusia ya yang kesusahan sekali mengendalikan emosi dan perasaannya, masih akan tetap yang namanya akan terus-terusan gitu kan ya. Tapi kalau yang bisa mengendalikan emosi dan perasaan dan cerdas secara emosional, akan bisa yang namanya membiarkan punya kotak-kotak sendiri bahwa oh ini aku sebagai seorang ini, oh ini aku sebagai seorang ini, ada sendiri-sendiri gitu ya. Kita lihat ya ini orang ini ciri-cirinya kayak gimana, terus habis gitu juga orang lama atau orang baru ya. Kalau dilihat di sini adalah orang baru teman-teman ya, orang baru, terus orang yang kalau udah punya mau ya dia bakalan kejar itu sampai dia dapat ya, pasti ya seperti itu. Lalu juga kesempatan ya dalam hidupnya dia, peluang kesempatan itu sering kali hadir ya. Orang yang bisa memanfaatkan situasi dan kondisi dengan sangat baik sekali ya teman-teman, seperti ini. Dan pinter ya, wawasannya juga cukup luas ya. Pinter dalam artian bukan hanya sekedar akademik ya, tapi pinter ya untuk dia survive di satu hal itu dia bisa gitu ya, seperti itu. Punya cerita apa sih sama kamu? Punya cerita on off ya, bolak-balik on off sama kamu ya. On off nih teman-teman ya. Perasaan sebenarnya sama kamu tuh apa? Sebenarnya dia mau menuju kamu ya, punya perasaan sama kamu, suka sama kamu gitu kan, kepingin yang namanya membangun sebuah ibaratnya kerajaan bersama dengan kamu gitu kan. Kerajaan dalam arti sendiri ya teman-teman ya, kerajaannya sama kamu ya, kepingin banget. Cuman entah kenapa ini hubungannya kalian tuh kayak naik turun gitu. Tapi kalau misalkan dibilang perasaannya sebenarnya sama kamu ya dia tetap aja sama kamu, nggak bisa move on dari kamu gitu ya. Dan kita lihat ya kehadirannya kamu dalam hidupnya dia itu bawa manfaat positif nggak sih? Menurut dia bawa manfaat positif ya, dia sangat menghargai kamu banget. Bahkan ya nggak akan ada yang namanya cerita bolak-balik kalau memang dia itu nggak suka banget sama kamu atau merasa ada yang timpang kalau nggak ada kamu gitu ya. Seberharga itu kamu di matanya dia gitu teman-teman. Sebaliknya kita lihat, sebaliknya kamunya sendiri
ada perasaan ada, tapi kamu lebih lebih mantap kayak akan jauh lebih baik kalau kalian itu berteman gitu, bersahabat, lebih cocok gitu ya. Menurut kamu seperti itu teman-teman ya, karena kemungkinan besar bolak-balik ini kan capek dan nyapein gitu kan ya. Jadi menurut kamu ya, kalau kita partneran mungkin akan jauh lebih baik. Nah ini bagaimana sebaiknya ya, dibikin enjoy aja gimana gitu kan. Kalau memang kamu ada perasaan suka ya dijalani gitu kan. Tapi kalau memang kamu nggak mantep dan memang ini ya dari awal ya dibilang, jadi jangan bolak-balik, dinikmati ya, dinikmati apa memang perasaannya kamu yang sebenarnya itu seperti apa, dengan jujur gitu kan, jujur sama diri kamu sendiri ya, dan jujur juga sama dia, karena ini bakalan menjadi sesuatu hal yang ya hidupnya orang ya teman-teman ya, mesti pikir panjang juga gitu loh ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita yang kedua ya. Kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Cerita yang ketiga ini orang lama ya, orang lama banget dan orangnya cukup introvert. Kalau dibilang pinter, wawasannya luas juga iya, finansialnya oke juga oke ya. Ini orang baru nih orang lama nih teman-teman ya. Punya cerita apa sama kamu ya? Punya cerita apa, menunggu kamu sudah lama ya, menunggu kamu udah lama, suka sama kamu juga udah lama gitu kan ya. Lalu apa perasaannya gitu kan sama kamu? Tetap banget teman-teman ya, dia bener-bener tetap stay ya, untuk sayang sama kamu, untuk suka sama kamu, untuk nunggu kamu ya, apapun yang terjadi ya, seperti itu. Nah kita lihat nih, kenapa sih ya, kenapa dia sampai punya perasaan seperti itu? Kehadirannya kamu dalam hidupnya dia itu bermanfaat yang positif kah gitu kan ya, atau kayak gimana teman-teman ya? Dia begitu menghargai kamu banget gitu ya, bahwa ya, kehadirannya kamu dalam hidupnya dia adalah satu anugerah yang sangat luar biasa gitu kan, yang sampai membuat dia jadi gak bisa nengok kanan lagi, gak bisa namanya nengok kiri lagi. Ya udah, stay sama kamu aja apapun yang terjadi. Jadi seberharga itu gitu loh kamu di matanya dia ya teman-teman, dia seberharga itu ya, seperti itu. Nah sedangkan balik lagi teman-teman ya, dia ya di kamu ya itu bawa apa sih? Bawa perubahan ya, bawa perubahan. Nah ini dia perubahannya ke arah mana yang kita nggak tahu juga ya. Perubahan ya, merasa disayangi, merasa dicintai, merasa ada yang sayang sama kamu gitu kan ya, seperti itu sih teman-teman ya. Bawa perubahan sih ya, perubahannya kalau misalkan ke arah ini ya arahnya arah positif ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, bagaimana sebaiknya bagaimana bersyukur ya, masih ada orang yang sayang gitu kan ya. Walaupun mungkin dia begitu banget, jangan semena-mena teman-teman ya. Kadang ada kan ya, udah tahu pasangannya sayang banget ya, disemena-menain gitu. Jangan, disayangin juga gitu. Jangan ini ya, kayak besar kepala, bahwa kebanyakan seperti itu, dominan salah satunya, lalu salah satunya lagi menahan sampai mungkin tahunan, sampai puluhan tahun, dan akhirnya meledaknya nggak tanggung gitu kan ya. Yang tadinya berada di atas angin ya, terus pada akhirnya dia cheat ke hal yang lain ya, cheating, melakukan hal yang lain ya, seperti itu. Dan lalu baru berasa gitu bahwa ternyata orang bisa berubah ya. Pasti ya, people change. Seberapa besar kesakitan yang kita berikan gitu kan ya, sampai pada batasnya kemungkinan besar ya ada orang-orang yang tipikalnya akan keluar ya, seperti itu. Ada banyak sekali secara psikologi seperti itu. Jadi ya disyukuri ya, saat ini ada orang yang sayang, ada orang yang menunggu ya, dia disayangi, belajar saling. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3 ini semoga bisa jadi tambahan pengalaman buat kamu semua ya. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia teman-teman. Oracle Card Indonesia, sound terapi untuk kehidupan yang jauh lebih baik pastinya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day.